Halo guys, apa kabar kalian semua? Kita ketemu lagi di pembelajaran jaringan komputer. Setelah di video sebelumnya, kita membahas tentang sejarah internet dan perkembangannya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang materi model infrastruktur jaringan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer, program studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Negeri Surabaya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke materinya yuk. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Untuk mengenal lebih jauh, kita bahas jenis-jenis jaringan yuk. Jaringan terbagi menjadi jaringan komputer terpusat dan jaringan terdistribusi. Apa sih yang membedakan keduanya? Nah, ini adalah perbedaan jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat memiliki satu server. Yang kedua, jika server mati, maka user juga ikut mati. Yang ketiga, jaringan terpusat menggunakan model client server, sedangkan jaringan terdistribusi memiliki beberapa server atau host. Jika salah satu server mati, maka user tetap aktif dengan terhubung ke server lainnya. Yang terakhir, jaringan terdistribusi menggunakan model host yang saling terhubung. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografisnya. Jaringan terbagi menjadi 4 golongan berdasarkan pada jangkauan geografisnya, yaitu LAN atau Local Area Network, MAN atau Metropolitan Area Network, WAN atau Wide Area Network, serta PAN atau Personal Area Network. Kita akan bahas satu persatu apa itu LAN, MAN, WAN, dan PAN, serta karakteristik dan fungsinya. LAN atau Local Area Network. Pengertian dari LAN. LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan satu komputer dengan perangkat lainnya menggunakan perangkat jaringan sederhana. Contoh jaringan yang sederhana antara lain router, switch, hub, serta kabel UTP. Biasanya, LAN terdiri dari komputer-komputer yang terdapat di lingkungan perusahaan, sekolah, hingga warung internet atau warnet. LAN juga bisa diartikan sebagai jaringan yang ada di suatu area yang terbatas. Apa sih karakteristik LAN? Karakteristik LAN yang pertama yaitu tidak memakai jaringan telekomunikasi dari provider atau operator tambahan. Umumnya, LAN hanya dipakai untuk kepentingan pribadi atau kepentingan internal organisasi tertentu. Jaringan LAN menggunakan administrasi lokal. Dalam jaringan LAN, umumnya terdapat satu komputer utama yang berperan sebagai server. Komputer tersebut memiliki tugas untuk memastikan bahwa sistem jaringan berjalan dengan normal dan baik. Apa sih fungsi LAN? Fungsi LAN yang pertama yaitu menghubungkan beberapa komputer. Seperti pada warnet, semua komputer itu terhubung menggunakan LAN. Mempermudah pemindahan file pada beberapa komputer. Sharing resource, LAN chatting, serta komputer remote. Selanjutnya, kita akan membahas MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Cakupan wilayah MAN lebih besar jika dibandingkan dengan LAN. Jaringan ini dapat menghubungkan beberapa komputer sekaligus yang berada di gedung berbeda. Bahkan, MAN bisa menghubungkan komputer yang berbeda kota. Selain cakupan areanya yang jauh lebih luas dari LAN, MAN juga bisa berperan sebagai Internet Service Provider atau ISP. Karakteristik MAN. Yang pertama, cakupan areanya lebih luas jika dibandingkan dengan LAN. Cakupan MAN bisa mencapai 10 hingga 50 km. Yang kedua, MAN biasanya tidak dipunyai oleh satu organisasi khusus. MAN biasanya dimiliki oleh ISP yang memberikan pelayanan kepada para pengguna. Selanjutnya, memiliki kecepatan tinggi dan memungkinkan untuk berbagi resource. Karakteristik LAN selanjutnya, milik teknologi jaringan yang dipakai masih sama seperti LAN. MAN tidak memiliki elemen switching dan hanya terdiri dari satu atau dua kabel. Fungsi dari MAN. Yang pertama, mengimplementasikan dan membangun sistem jaringan dengan kombinasi server agar dapat memenuhi kebutuhan internal pemerintahan maupun perusahaan. Yang kedua, menghubungkan jaringan komputer yang terdapat di satu kota dengan jaringan di kota lain.
yang memerlukan operator telekomunikasi agar dapat menghubungkan antar jaringan komputer. Yang terakhir, menunjang kebutuhan transfer data berupa suara dan teks yang bisa dihubungkan melalui jaringan TV kabel dan garing atau gelombang radio. Selanjutnya, kita akan membahas tentang WAN atau Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang cakupan wilayahnya bisa seluas satu negara, bahkan satu benua. Sebagian ahli juga mengatakan bahwa WAN adalah gabungan dari MAN dan LAN, yang cakupan wilayahnya dipisahkan secara geografis. Untuk membangun jaringan WAN, teknologinya sudah lebih tinggi. Tidak seperti LAN dan MAN yang bisa dibangun dengan infrastruktur sederhana. Paling tidak, dalam pembangunan WAN memerlukan kabel telepon, fiber optik, bahkan satelit. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun jaringan ini juga jauh lebih besar. Karakteristik WAN. Jaringan WAN bisa dipakai untuk melakukan pertukaran paket data atau frame antar switch atau router, serta jaringan LAN yang sudah dibangun sebelumnya. Area cakupan WAN sangat luas sehingga WAN umumnya melibatkan dengan operator telekomunikasi dalam implementasinya. Hal ini bertujuan supaya perangkat di dalam WAN bisa berkomunikasi satu sama lain. Biasanya, WAN dipakai untuk menghubungkan perangkat yang tidak mungkin dihubungkan dengan MAN dan LAN. WAN bisa bekerja pada layer data link sekaligus layer fisik dari layer OSI. Fungsi WAN. Yang pertama, menghemat biaya operasional. Yang kedua, mengintegrasikan LAN dan MAN. Yang ketiga, mengirimkan data dengan lebih cepat. Yang terakhir, mempercepat dan memudahkan arus komunikasi. Yang terakhir, kita akan membahas tentang PAN atau Personal Area Network. Pengertian PAN. PAN adalah jaringan komputer untuk menghubungkan perangkat elektronik dalam ruang kerja seseorang. PAN menyediakan transmisi data antar perangkat seperti komputer, telepon pintar, tablet, dan asisten digital pribadi. PAN tidak menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Jaringan yang ini menghubungkan satu komputer dengan perangkat pribadi lainnya. Contohnya, perangkat pribadi yang dimaksud antara lain smartphone, tablet, speaker, dan lain sebagainya. Jaringan jenis ini memiliki cakupan yang lebih kecil dari LAN. Jaringan PAN bisa dibangun dengan koneksi yang sederhana. Kamu bisa menggunakan kabel USB, Bluetooth, maupun jaringan Wi-Fi. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin tanpa disadari kamu sudah sering membangun jaringan PAN. Karakteristik PAN. Yang pertama, untuk pengendalian atau kontrol terhadap jaringan serta perangkat dilakukan secara personal dan memakai otoritas pribadi. Selanjutnya, data yang dikirimkan melalui jaringan PAN bersifat personal. Jangkauan atau cakupan jaringan PAN hanya beberapa meter saja, tidak bisa digunakan untuk jarak yang jauh. Yang terakhir, memanfaatkan beberapa teknologi protokol seperti WAP, Wi-Fi, dan Bluetooth. Sedangkan fungsi PAN sendiri dalam jaringan komputer adalah menghubungkan beberapa smart device seperti headset, laptop, smartphone, tablet, serta berbagai gadget lainnya. Dengan menggunakan jaringan PAN, berbagai perangkat sangat mungkin untuk terhubung, berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, mungkin sampai di sini yang akan kita pelajari. See you next video, dan sampai jumpa.